Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya di sini saya ingin membuat rekaman audio terkait video yang ada di channel YouTube Frontline, yang mana channel ini adalah inisiatif media publik multiplatform dari The WNET Group di New York. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan mengenai video ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun ini sekedar rekaman suara, teman-teman semua harus kenal dong ya sama saya yang menyampaikan mengenai bencana ini biar ada rasa nyaman begitu. Oke, langsung saja. Perkenalkan, saya Sarah Diva dengan NIM 14205099 dari kelas Promkes EKM 5. Sebagai pemberitahuan semata, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen bencana dari dosen saya, Ibu Julaika tercinta. Halo Ibu. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jula yang sudah memberi tugas yang menurut saya agak menantang gitu. Nah, kenapa menantang ya? Ya karena saya tipe orang yang nggak terlalu banyak ngomong gitu. Tapi semoga hasilnya memuaskan karena ini termasuk pengalaman yang luar biasa ya Bu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nggak Bu. Saya akan menyampaikan video dengan kata-kata, mungkin kata-kata yang tidak formal. Jadi semoga semuanya nyaman mendengar ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini channel yang saya pilih adalah rekomendasi dari Ibu Julaika sendiri, yaitu Frontline. Teman-teman bisa mencari di YouTube apa saja sih isi dari channel YouTube ini. Yang tadi saya sudah bahas dari yang awal. Ternyata setelah saya gali-gali mengenai channel ini, viewers Frontline ini sudah mencapai 1 juta subscriber dan sudah menghasilkan lebih dari 310 laporan sejak 2017 hingga sekarang, dan ini sangat luar biasa channelnya. Baiklah, kalau membahas tentang channel YouTube yang sukses satu ini, kita nggak bakal selesai-selesai. Kalau teman-teman kepo sama latar belakang channel yang satu ini, bisa di searching dan digali sendiri dengan nama besar channelnya, yaitu Frontline. Nah, apa sih yang mau saya sampaikan di video ini? Sebenarnya saya dari awal bingung ya, mau ngambil apa sih, mau bahas apa sih di channel ini. Soalnya banyak sekali isu-isu yang ada di dunia ini, dan channel ini membahas gitu. Dan karena saya bingung, saya nggak mungkin satu-satu buka channelnya gitu. Apalagi tadi sudah dikatakan kalau video yang dibahas di channel ini sudah melebihi 300-an. Nah, saya jadi sempat diambang kebingungan. Tapi dengan membaca judul besar dan membuka opening video yang tampak menarik, saya akhirnya mengambil satu tautan video mengenai The Power of Big Oil. Nah, dengan artian, kalau aku bahasa Indonesia dibuat artian kekuatan minyak ya, kekuatan minyak besar. Tetapi setelah saya baca dan setelah saya lihat videonya dan saya baca translatannya, ternyata ini mengenai suatu pabrik gas alam, dan ini juga berkaitan dengan politik begitu. Awalnya itu saya masih tetap bingung pada saat mendapat judul ini, karena ternyata The Power of Big Oil ini adalah video series yang terbagi menjadi 3 part. Tetapi setelah saya pikir-pikir, gak apa-apalah dibahas yang part 1 dulu, karena setelah saya simak sedikit, isi video dari part 1 sampai part 3 serupa dan hanya memiliki sedikit atau beberapa perbedaan begitu. Adapun klarifikasi dari video Big Oil ini termasuk ke dalam 2 kategori, yaitu bisa disimpulkan 1, disebabkan karena kegiatan manusia atau human cause disaster, dan teknologi atau technological cause disaster. Nah, bencana yang melanda pada video Big Oil ini yaitu terjadinya perubahan iklim yang merujuk kepada perubahan jangka panjang. Suhu
pada suatu negara yaitu Amerika sangat tinggi karena diakibatkan oleh beberapa alasan gitu. Nanti di sini akan dibahas satu persatu kenapa sih itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, karena akibat yang tadi itu, dari bencana yang tadi, ada seorang peneliti yang baru saja lulus direkrut untuk bekerja di Universe of Energy atau Exxon, yang sering dibilang di Amerika itu Exxon, yang mana perusahaan Exxon nuklir ini bersatu dengan solar menjadi perusahaan energi dengan dana bisnis minyak. Nah, jadi awal mula penyebab bencana ini yaitu perubahan iklim yang sangat hancur begitu sejak berdirinya perusahaan yang Exxon tadi. Berdampak baiklah pada iklim, yang mana mereka akan memahami kejadian ini dan mencari tempat-tempat yang mungkin penyebab bencana ini digali lebih lanjut oleh para peneliti begitu. Jadi mereka itu mencari solusi mengenai masalah yang terjadi dan menyangkal apa sebenarnya yang terjadi akibat dari ini gitu, penyebabnya begitu. Nah, selama lebih dari 150 tahun minyak dan gas telah memainkan peran penting dalam masyarakat Amerika Serikat dan meningkatkan kehidupan manusia, meningkatkan standar hidup dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin industri tidak bisa ada tanpa menciptakan bencana di seluruh dunia yang dapat berdampak pada iklim yang perubahannya semakin intensif. Perubahan iklim di seluruh dunia memanas dan peran industri bahan bakar fosil minyak besar secara sadar menyebarkan disinformasi dan minyak besar berporos ke energi baru. Nah, berarti di video kali ini bencana ini diakibatkan oleh suatu industri bahan bakar fosil minyak secara besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran iklim di Amerika Serikat tersebut begitu. Nah, di sini ada seorang profesor teknik sipil dari Universitas Cornell dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menasehati perusahaan minyak dan gas pada tahun 2011 silam. Nah, dia ini menerbitkan laporan kritis tentang dampak iklim yang semakin melonjak. Bukan hanya CO2 yang mendorong perubahan iklim ini, tetapi sang profesor mengatakan bahwa dampak iklim ini terdapat dari gas sedemikian rupa yang lebih buruk daripada batu bara, lebih buruk daripada minyak, dan reaksi terhadap iklim itu mengganggu perubahan iklim. Nah, jadi perubahan iklim ini diakibatkan oleh perusahaan minyak tadi begitu. Jadi sang profesor ini ingin menggali dan memberitahu bahwa itu perusahaan minyak mengakibatkan bencana perubahan iklim yang sangat drastis tinggi di Amerika Serikat gitu. Nah, baik, dilanjut pada tahun 2012 Presiden Obama meluncurkan kebijakan energi barunya yang ambisius di Amerika, dan ini membutuhkan strategi habis-habisan yang mengembangkan setiap sumber energi. Nah, dalam cerita ini disebutkan bahwa sang presiden juga ikut tangan untuk mencampuri perusahaan ini, bukan mencampuri tapi ada sistem politiknya gitu di dalam cerita ini gitu. Setelah saya lihat videonya dan saya cermati, di sini ada terkaitannya dengan masa pemerintahan Obama begitu. Ada janji yang Obama keluarkan, terus ada janji yang belum ditepati begitu. Karena di sini ada beberapa defensif menentang, oposisi vokal terhadap energi terbarukan, dan kurangnya kepercayaan pada sains dan teknologi mengakibatkan kekhawatiran besar bagi sebagian perubahan arah. Presiden yang telah mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa 8 tahun terakhir di mana mereka harus memilih antara pekerjaan dan lingkungan sehari-hari yang nantinya berakhir perang terhadap batu bara dan berakhir menjadi perang terhadap bahan bakar fosil. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, mantan CEO Exxon, mengerpalai Departemen Energi of Texas, menyatakan ada banyak teman industri banyak dan gas yang pergi ke Washington dengan pemerintahan Trump. Nah, di sini bukan cuma 1 atau 2 industri minyak gas yang
berdiri secara besar-besaran begitu. Jadi akibat dari semua itu, akibat dari semua perusahaan minyak dan gas itu dan fosil itu mengakibatkan iklim ini begitu. Baik, dilanjut. Perusahaan bahan bakar fosil Exxon yang mempromosikan ide dan kebijakan yang memungkinkan penggunaan bahan bakar fosil secara berkelanjutan yang dapat dijual oleh Amerika, sehingga di sini dikatakan bahwa Amerika Serikat itu termaksud negara penghasil minyak dan gas nomor 1 di dunia begitu. Jadi di sini profesor yang tadi itu membuka pola pikir CEO yang ada di perusahaan gas dan minyak, yang mana mereka itu membuat rumah kaca begitu untuk menyangkal semua polusi yang ada di perusahaan gas dan minyak itu. Nah, setelah diteliti ternyata rumah kaca itu membantu polusi perusahaan gas minyak itu menjadi iklim di sana menjadi tidak terlalu tinggi begitu. Baik, setelah saya di sini menarik kesimpulan di sini yaitu bahwa penangkapan karbon adalah cara untuk mengurangi emisi dan mempertahankan perusahaan bahan bakar fosil yang ada. Mungkin cara ini juga sebenarnya bukan arah untuk menghilangkan seutuhnya emisi dan benar-benar menghentikan perubahan iklim atau mencegah pemanasan global, melainkan akan ada peningkatan yang mengerikan yang berbentuk yaitu akan muncul kehabisan waktu berkendara. Ini terkaitan dengan minyak. Badan Energi Internasional mengatakan dunia perlu berhenti mengobor minyak dan gas untuk menyelamatkan planet. Peringatan tentang perubahan iklim ini adalah paling terus untuk industri sekarang harus sadar tentang iklim yang ada konsekuensi untuk tindakan itu sendiri. Nah, baiklah, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang pas atau kurang berkenan gitu ya, saya mohon maaf nih Bu. Baik, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.